Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di maghrib menjelang isya, mudah-mudahan waktu dimanfaatkan oleh kita. Wal asri innal insana fi khusrin, sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali ya kita mudah-mudahan termasuk yang ila gitu kan, bukan ila tapi illa ya. Jadi bukan ila tapi illa, kecuali, bukan kepada, bukan ila, kecuali kita ya orang-orang yang mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang selalu memanfaatkan waktu ya untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah ya, itu yang mendapatkan, yang ingin mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, di samping thalabul ilmi, yaitu innama ya'mununa masajidallah, yaitu orang-orang yang selalu siap taat untuk selalu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan risalah aja sampai akhir zaman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kita termasuk sehat lahir, sehat batin ya, diberikan kemudahan, rezeki yang mencari ilmu untuk mendekatkan kepada Allah, menambah-nambah timbangan kebaikan. Yang sakit ya, baik jamaah atau di luar jamaah, baik saudaranya ya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan juga, yang rezekinya juga diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Murojaah dulu di surat At-Tin ya, di surat At-Tin halaman 597. Ya. Di atas surat Al-Alaq kemarin. Oke, semuanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun, wattini wazzaytun, wa turi sinin, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin.
هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. Alhamdulillah ya, murojaah di surat At-Tin ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ya mengandung atau mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Baik ya. Mudah-mudahan bacaan huruf demi hurufnya, makhrajnya, sifatnya, ahkamul hurufnya ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu alladzina atainahumul kitaba yasluhanahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Jadi mudah-mudahan setiap huruf ya sesuai dengan perintah Allah berikan haknya, berilah kesempurnaan, jadi haqqa tilawati ya, sempurnanya. Jadi setiap huruf hijaiyah yang 28 memberikan nilai dengan mahjub dan sifatnya ya. Setiap alif ya, ada sifat al-jahrnya ya, sifat al-infitahnya, jadi sifat terbukanya gitu. Jadi setiap sifat itu mudah-mudahan ya kita bisa diaplikasikan, dipakai ya dengan seringnya terlatih. Jadi pengucapan makhraj dan sifat itu karena terlatih ya. Beda kalau kita baca setiap huruf demi huruf pertunggal a, ba, ta, sa, ja, ha, kha di mana tempatnya. Tapi setelah kita dipadukan atau menjadikan kalimat, maka berbenturannya kalimat dengan kalimat atau huruf dengan huruf yang lain, yaitu kalau kita sudah siap atau fasih, sudah tahu letaknya di mana, insya Allah huruf demi huruf tidak akan saling terkontaminasi ya, baik dari sifat sengaunya gitu kan, atau al-khaisumnya atau al-jaubnya itu. Ya, mudah-mudahan selalu dilatih, karena ada banyak orang yang paham ya secara materi, tapi secara penerapannya karena memang harus sering dilatih. Itu ya. Lalu rencana hari ini tadinya ada masukan ya. Jadi ya biar ada interaksi gitu kan. Jadi untuk mulai dari Al-Fatihah, satu ayat di contohan ditalaki gitu kan. Gitu ya. Jadi ya ditalaki gitu kan. Ya.
Dilanjut gitu lah gitu. Talaki teh. Gitu. Jadi kalau mau mencoba mentalaki teh, aduh, banyak kekhawatiran itu kan. Karena kebiasaan kan. Kalau tes teh, aduh, di tesnya alah gitu kan. Udah, karena ada sebagian orang senang ngaji teh denger gitu kan. Gitu. Misalnya ngaji ceramah gitu kan. Kalau pengajian ya tentang hukum-hukum yang lain berkaitan dengan amal ibadah ya cukup dengan mendengar kan. Gitu. Walaupun bab sholat jarang, yuk sholat tes seorang-seorang jarang sebetulnya mah gitu kan. Gitu kan. Hanya dengar gitu kan. Tapi untuk Al-Quran biasanya ya ada yang atuh cik lah yang dites mah sayat-sayat malah cenah tua yang tahu sejauh mana kita teh gitu kan. Biar ya betul-betul ya dapat sertifikatnya benar gitu kan, penelakiannya gitu. Kalau cuma denger doang ya kapan kita ada artinya ACC apakah gimana sih pengucapan gitu, ada upgrade lah, perbaikan itu darinya ada yang harus minta ditalaki ya, karena ya pertimbangan kan gitu kan, karena orang talaki biasanya ini tes sion aduh takut gitu kan ya. Jadi seharusnya ada ya memang kesepakatan dulu sebetulnya. Pak Haji siap dites? Fatihah aja gitu ya. Ya memang gitu kan. Jadi ya memang di Al-Fatihah masukkan juga Al-Fatihah ya gitu. Jadi dicontohan lalu di talaki. Kalau udah dicontohin talaki ya insyaallah benar kita sudah nggak ragu gitu kan, ya udah punya SIM lah gitu kan, walaupun perasaannya bener gitu kan. Ya seperti saya juga waktu dulu pernah ke Jakarta ya, ditalaki langsung sama Misai Rashid. Misai Rashid itu langsung itu Imam Misai itu mah di Indonesia mah ditalaki Al-Fatihah semuanya, talaki yang mati kan bukan talaki per orang gitu kan, semuanya gitu. Betul. Jadi artinya ya udah punya sanad di Misai Rashid nih Al-Fatihahnya ya. Ya. Satu ayat kita bareng-bareng aja dulu. Ya, jadi satu ayat kita bareng-bareng dulu ya sama-sama lah ya gitu. Jadi biar Al-Fatihah yang kita baca wajib ya, mudah-mudahan ya kita lebih afdol lah. Jadi bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap bismillah pun ya kita sama ya. Jadi dikenalkan dulu bis ya. Jadi sinnya baknya, sinnya millahi. Ya, bismillahi ya. Dan hi-nya itu ya harus ingat bismillah hi, hanya ha aksal halki kan hi, hirrah. Nah ha-nya juga hirrah, hati-hati juga ya gitu kan, hirrah. Jadi ya ha-nya kan masuk ke wastol halki yang di tengah kan, ha rah. Bismillahirrahmanirrahim ya, nirrahim ya. Jadi hanya ya harus ha wastol halki di tengah-tengah kalimat ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, diulangi dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayat yang kedua,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bersama dulu saya jelaskan dulu ya. Jadi jangan sampai pengucapan al itu mantul. Banyak ada ya, nggak sadar Jadi tekniknya ini kan banyak persoalan terjadi di lapangan. Bagaimana cara mengantisipasinya? Setiap huruf pindah ke huruf lain, lidah jangan dilepas Pak ulama lah. Jangan tahan aja gitu lah juga jangan lepas jadi mantul gitu kan. Ditahan nyaman alham gitu, alham. Nah, itu kan lepas. Melambat nah, itu kan terbata-bata gitu kan. Jadi kalau cepat jadi jangan lepas itu baru ke ha. Gitu. Jadi lepas itu baru pengucapan ha, sudah ha lepaskan lidah. Jangan lu dilepas sebelum masuk ke ha. Alham gitu. Nah jadi mantul. Ya. Biasa alif kan huruf alham. Awas haknya ya gitu kan. Ya karena kalau alhamdu nah itu kan berubah ya secara maknanya ya. Gitu. Jadi beda-beda sisi penafsiran ya. Karena ada yang mungkin alhamdulillah pembenci ada yang mungkin hanya ya maknanya nggak sesuai gitu kan. Kalau udah besar ya bukan segala puji lagi ya. Tapi dengan ha yang posisi ha itu adalah wastol halki di tengah-tengah bukan di bawah itu kan. Kalau alham di bawah, aksol halki ini mah di tengah. Wastol halki tengah. Alham. Nah. Bisanya pengucapan ha bisa membedakan antara aksol halki dan wastol halki dengan pas, yaitu harus dilatih. Ha. Nah. Alhamdu. Nah. Tuh. Ham. Ya, itu kan mim tidak boleh ditahan. Alhamdu. Jangan ya, karena izhar sapawi. Alhamdu. Walaupun kita mikir tapi tetap udah terputus itu. Jangan sampai alhamdu. Nah, mikir. Nah, mikirnya itu harus berhenti lah gitu kan. Jangan mikir tapi gitu kan. Ya. Kalau ceramah kan biasa itu kan ada ean gitu kan. Itu kan ya kalau di Al-Quran nggak boleh ada kata-kata yang keluar jeda. Ini ya akan berubah gitu. Karena kalimat Al-Quran beda ya, panjang dan pendeknya gitu kan. Ada mufrad dan musananya gitu kan. Otomatis ya berubah maknanya gitu kan. Ada satu orang, ada dua orang. Hati-hati. Hamdu pendekan hamdu lillahi Rabb masuk ke ba Rabb ada takiannya Rabbil ya, Rabbil nah ain masuk ke ya tadi sama ha itu sama ya satu makhraj ada di tengah-tengah tenggorokan naik kas Rabbil di ainnya ada naik ke atas ya, jangan Rabbil alamin ayat ya Rabbil alamin tapi ain naik ke atas bukan di bawah. Dia ngirung Rabbil alamin min ya itu harus di minimalnya dikasih ya 4 ketukan ya
Ya, setiap akhir ya diberikan 4 ketukan mad arid sukun ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sudah dicontohkan, sudah sama-sama ya, boleh sama Pak Haji Ayudi siap. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagus. Tinggal nanti untuk membersihkan ha. Nah, jadi ada getaran ya, alhamdulillah ya. Jadi itu memang harus betul-betul dilatih supaya ada yang pengucapan kha masuk ke kha ya, khairil ada ya. Harus dilatih memang. Jadi ada ya yang teman udah gini saya macam ya, jangan begitu, udah harus terus khairil ada gitu kan. Jadi harus dosen itu ya. Dosen itu teman itu perjuangan. Tapi ya dosen dia di IN juga sekolahnya, teman saya gitu kan dulu. Perjuangan ngajar di Haji Api. Khairil madu itu susah gitunya. Ya bukan susah, dilatih atau kalau latih mah yang sebagai dosen gitu kan, dosen IN kan di GBR 1 gitu kan. Terus ya karena nggak dilatih ya ada ho-nya, ada kandungan. Memang ho dan go itu satu makhraj. Ghairil bukan khairil. Nah, memang dekat tapi ya kalau terus dilatih harus dilatih ya, terus dipisahkan lama-lama akan tipis ya memang secara ini ya. Alhamdu ya, jangan alhamdu. Nah gitu bisa ya, alhamdu supaya nggak ada getaran. Kalau ada getaran alhamdu ya itu otomatis masuk ke atas ya. Jadi alhamdu ha hi hubah hu han hanihah na minal muh ni mahihan hanihah. Itu harus dilatih biar bersih ya. Alhamdulillah ya. Terus tinggal kita latih setiap huruf dipisahkan walaupun secara pendekatan. Lanjut ke ya, Abah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, bagus ya. Tinggal di bismillah juga perlu diperbaiki lagi di bismillahir. Hi-nya harus pilih manirrahim ya. Terus ya tinggal terus di alhamdu ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, diulangi lagi di Al-Fatihahnya, di ayat keduanya alhamdulillah. Siap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, oke ya, tinggal terus di antara robnya. Jadi terpisah antara hi ro. Jangan kalau kata orang jangan tong rawel gitu kan, rawel ka itu rawel ka dia ya cing ya gitu kan. Insyaallah dengan terus kita perbaiki insyaallah akan lebih baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mangga selanjutnya Pak Rasid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak, ya udah sip lah. Oke. Lanjut.
Oke, sip. Mangga Pak Udin. Iya, oke, alhamdulillah ya. Jadi udah Din suka yang wah, Udin. Wah, eta tah disebutnya bid'ah jadi nanti Din. Melebihi Din. Can contohan itu langsung Din cenah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang udah bagus terus ya memberikan ya. Jadi memberikan kebaikan bagi yang lain gitu kan, karena pahalanya dari bacaannya gitu kan, memberikan ke orang lain mendengarkan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah kan, dengan sam'a, pendengar, wa absar, la'allakum tashkurun. Jadi selalu bersyukur kita ya, saling menyumbang ya, memberikan. Yang belum begitu fasih di dalam pengucapan makhrajnya, ya mudah-mudahan dengan sering mendengar huruf demi hurufnya akan lebih baik gitu kan. Jadi ayat kedua ya, nanti yang tidak hadir pun nanti juga harus ya dites juga ya, sama-sama. Ayat yang ke 3 lah ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, itu di Ar-Rahman ya, di situ ar. Ya, jadi jangan jadi tafimnya ada ya. Jadi tafim itu baik siro itu di fathah atau di dhammah ataupun di sukun dengan harokatnya fathah dhammah, ro, ru, aur, ur. Jangan ar, ur, jangan aur, ur, ro, ya, ciri, ya itu baru tarkik. Ir, pir, juga ada tarkik tafhim. Apabila si ro di kasroh tapi menghadapi huruf istilah, ya itu boleh tarkik tafhim itu kan. Jadi karena di sini di fathah ar, bukan ar-rahma, ar tafhim tebal, ar-rahmanir nir. Nah, kalau nir boleh tarkik tipis gitu kan. Nir jangan. Nah, karena si huruf ro di kasroh, baik di harokat kasroh ya, ataupun di langsung si ro-nya di kasroh. Nir ar-rahmanir nir. Nah, kalau kasroh ya enggak tafhim, tipis ya, tarkik nir ro, nir rahim. Jadi hanya jadi ya. Tuh, jadi ayat 1, ayat kedua ya di huruf Fatihah ya. Jadi kuasailah ya, pertama makhrajnya di mana dan sifatnya bagaimana. Ya, karena setiap huruf kan minimalnya 5 sampai 7 sifat. Yang paling banyak ro ya, 1 saja, yang lain mah 6 maksimalnya. Ro 7 sifat ya. Nah, sifat-sifat ini yang harus betul-betul dikuasai, karena masing-masing huruf ada sifat al-infitah itu kan terbuka ya. Itu terbuka, jangan jangan boleh ngosem ngaji.
diperintahkan di dalam Al-Quran ya tartil agar lepas gitu sifatnya, makhrajnya, ya al-infitah, ya ada al-istifal, ada al-isti'la. Nah, itu juga mana apakah ini memiliki sifat huruf apa itu kan, apakah al-infitah, al-ismat atau al-isti'la, ya harus al-isti'la ya terangkat. Nah, jadi itu agar setiap huruf itu pada saat keluar dari bibir kita itu sudah pas itu kan. Di samping sifatnya gitu kan. Ya kalau sifatnya ya tadi ya seperti yang mungkin tidak semuanya terkuasai ataupun paham dan tidak paham, ya seperti huruf ta dan ka. Kenapa harus ta dan ka? Nah, itu yang sifat, kembali kepada sifat gitu kan. Itu secara makhraj ya dia ya ada kesamaan, tapi secara sifat ya, karena sifat pun dia memiliki sifat syiddah sama, tapi ada sifat hamsnya, maka si ta dan si ka harus ada desisnya. Itu sempurnakanlah itu kan. Ada orang yang belum gitu kan, gitu. Yang belum bagaimana? Ya belum menguasai sifatul huruf gitu kan. Maka di dalam itu ada perintah Allah itu kan. Alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawati. Berikan haknya. Itu kan Allah itu mah bukan al-hadis, Al-Qur'an. Surat 2 121. Makanya sempurnakanlah. Nah, bagaimana menyempurnakan huruf itu dengan ya, setiap huruf diberikan haknya, sifatnya. Itu ada sifat al-jahr, ada sifat asyiddah. Ya itu ada, kembalikan juga makhrajnya, ada al-halqu di bawah gitu, aqsal halqi di bawah, yang tengah wastal halqi, ada adal halqi di mana itu. Nah, itu diberikan di samping sifatnya. Itu makhraj juga al-lisan kan juga ada sama gitu kan, ada adna lisan, ada wastal lisan, adna lisan, ada torful lisan, ada hafatul lisan. Ya, mana yang termasuk golongan torful lisan? Nah, itu kan adnal lisan, itu kan. Terus aqsal lisan, hafatul lisan. Nah, agar setelah kita pahami baru terapkan, gitu kan. Dan diterapkan pun belum tentu kita benar. Itu karena ya harus betul-betul terlatih. Apakah pengucapan Allah mudah? Ya susah bagi yang tidak mau belajar. Gitu. Karena Allah sudah mengatakan walaqad yassarna Qur'ana lizikr fahal mumudzakir. Allah berikan kemudahan baik untuk menghafal Quran ataupun pengucapan makhraj. Oh, ini susah belajar makhraj dan sifat. Enggak susah. Gitu. Dan kita mah belajar sudah dewasa. Coba kalau anak kita simpan di Arab, langsung pintar ucapannya, gitu kan, bahasa Arabnya, gitu kan. Nah, jadi karena kita orang Indonesia awalnya tidak belajar makhraj dan sifat, hanya diawali dengan hukumnya izhar, idgham, iqlab, IPA kan awalnya kecil kita belajar makhraj, sifat. Saya juga pasang gitu ada tuh belajar sifat makhraj gitu. Nah, itu yang penempatan huruf ya itu. Jadi mudah-mudahan huruf demi huruf itu, kalimat demi kalimat ya, agar lebih baik ya, itu aja. Jadi Al-Fatihah mudah-mudahan lagi sampai 2 ayat yang sudah kita laki. Mudah-mudahan ya minggu depan apakah dilanjut, apakah ke materi lain. Saya kira ya itu aja ya, mungkin kalau mereview yang materi yang kemarin itu tentang sajadah ya, tentang sajadah di itu minggu depan nanti, karena dari kalimat sajadah yang ada kalimat sujud itu hanya saya pelajari baru
jadi 4 yang tidak kalimat sujud gitu. Jadi pertanyaan Pak Yudi teh, apakah semuanya kalimat sujud? Memang tidak, memang. Jadi ada 4 kalimat yang tidak ada kalimat sujudnya, tapi itu harus sujud gitu. Mungkin perintah Allah kita taat gitu. Jadi bukan kalimat sujud, ada suatu perintah Allah kepada kita, kita harus taat. Jadi kan ada kalimat sujudnya, itu kan, itu ketaatan. Kalimat sujudnya aja belum tentu sujud. Nah, belum tentu sujud gitu. Sekolah Inggris itu kan. Ya, iya gitu. Nah, sujud gitu. Kalimat sujud yang ada itu kan nggak ada perintah dan tidak termasuk kepada kalimat sajadah, tidak termasuk gitu kan. Itu aja, mudah-mudahan ya kumpulan kita, halaqah kita mendapatkan kebaikan si Allah Subhanahu wa taala, sehat, berkah, rezekinya melimpah, semuanya ya. Kita sama-sama istighfar, alhamdulillah kibat majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.